Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan minggu yang lalu sampai ke imam madhab yang kedua, yaitu Imam Malik bin Anas. Minggu lalu kita bahas tentang Imam Abu Hanifah. Sekarang kita masuk ke Imam Malik bin Anas. Masih dalam nazam kemarin, cuman dipecah. Wal Imamul Malik wa Syafi'i wa Ahmad mutamanni'in. Wa qala an-Nadham, berkata Nadham radhiyallahu taala anhu, wal Malik yang dimaksud adalah Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Darul Hijrah. Apa maksud Imam Darul Hijrah itu? Imam tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Madinatul Munawwarah. Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi. Namanya Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi. Nisbah ila batni minal hamir. Dari daerah Himyar, kakeknya beliau. Yuqalu Dhu Asbah. Ada yang bilang dari Dhu Asbah. Di Asbah itu tempatnya Habib Hasan bin Shalih al-Bahar di Sabah. Nah, itu dari situ. Nah. Abuhu Anas at-Tabi'in. Abahnya beliau ini Anas adalah seorang tabi'in. Laisa huwa Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham bin Zaid al-Khazraji al-Ansari. Tapi bukan Anas bin Malik sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak orang salah keliru bahwa Imam Malik ini putranya Anas bin Malik. Bukan, tapi abahnya beliau ini tabi'in, bukan seorang sahabat. Ulida sanah salat wa tis'in, lahir tahun 93 Hijriah. Au arba' au khamsah au sab'ah tis'in. Ada yang bilang 94, 95, 97. Khilaf. Kita aja tanggal lahirnya kan di KTP khilaf. KTP segini ini segini. Jadi juga kadang tanggal lahirnya para sahadat ini juga kadang khilaf. Wa hamala bihi fi batni salasata sinin. Hamil di perut ibunya ini 3 tahun. Tidak keluar 3 tahun. Wa tufiya sanah tis'ah wa sab'in wa mi'ah. Meninggal tahun 179 Hijriah. Wadufina bil Baqi wa alaihi kubah. Dikuburkan di Baqi dan dibangun kubah di atasnya. Dulu memang ada kubahnya Imam Malik. Di zamannya Imam Haddad masih ada kubah-kubah di Baqi. Sekarang syahada. Beliau berkata ketika dekat meninggal dunia, setelah beliau syahadat, lillahil amru min qabl wa min ba'd. Ini ayat Al-Quran ya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan dan sebelumnya dan sesudahnya. Di semua apa yang akan terjadi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umruhu 33 sana. Umurnya itu 83 tahun ketika meninggal. Ketika meninggal, pada waktu itu pemerintahnya, rajanya Harun ar-Rasyid. Rasul ini dikenal cinta sama ulama, cinta sama Ahlul Bait luar biasa. Di beliau mengadakan hari perkabung itu selama 1 bulan. Selama wafatnya Imam Malik bin Anas, dan beliau jatuh sakit ketika Imam Malik bin Anas ini meninggal dunia. Wa sami'a Nafi'an, beliau ini mendengar dari Nafi'. Wa Zuhri, dan Zuhri, Muhammad bin Munkadir, wa Abi Zubair, wa Abdullah bin Dinar, wa Abi Hazim, wa khala'iqum min tabi'in. Semua nama-nama tabi'in. Meriwayatkan dari beliau juga Yahya al-Ansari, Zuhri, wa huwa min asyuyukhi. Jadi ya juga ada guru yang jadi gurunya Imam Malik, tiba-tiba di akhir umurnya balik jadi muridnya Imam Malik. Pertama Imam Malik belajar sama beliau, kemudian balik beliaunya belajar sama Imam Malik. Yang termasuk Imam Zuhri sama Imam Yahya al-Ansari ini awalnya gurunya Imam Malik, di akhirat jadi muridnya Imam Malik. Wa Ibnu Jarir wal Auza'i wa Thawri wa Ibnu Uyainah wa Syu'bah wa Lais bin Sa'ad wa Ibn Mubarak wa Ibn Aliyah wa Syafi'i wa Ibn Wahab wal Nabi wa Yahya al-Qattan wa Ibnu Mahdi wa khala'iq. Banyak. Kalau dengar nama-nama gini jangan bosan. Ini namanya orang-orang soleh semua. Kalau kata yang ulama kan inna dzikru sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita sering menyebut nama orang soleh, insya Allah rahmatnya Allah ini turun.
Wa ajma'a tawaifal ulama'i ala imamatih, dan sepakat para ulama tentang keulamaan dan keimamannya beliau. Wa jalalatih, dan kebesarannya beliau, kebesaran ilmunya beliau. Wa azimi siyadatih, dan kehormatannya beliau. Wa tabjilihi wa tawqirihi wa id'ani lahu fi hifdhi wa tathbit wa ta'dimi li hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau ini sebagai sandaran dari periwayatan dan pensahihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya beliau ini punya kitab Muwatta, kitab hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ini kalau menyampaikan hadisnya Nabi mandi, sholat sunnah, pakai minyak wangi, pakai jubah yang bagus, dan haibah luar biasa. Kalau ngajar bawa hadis Nabi Muhammad SAW, seakan-akan kata Imam Malik, lisan saya ini ya lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pernah satu waktu di satu majelis beliau menyampaikan hadis, masyhur ceritanya, diintip kalau jengking 18 kali. Suaranya menyampaikan hadis tidak berubah, nadanya segitu, tidak dipotong sama sekali, cuman raut mukanya tak yang berubah. 18 kali, sekali masih tidak bisa berubah. Ini 18 kali, sampai terakhir mata Imam Malik itu biru, keringatan, cuman raut mukanya itu berubah. Terus tanya sama muridnya, sudah ya kefi, kalau stop sekali, 2 kali, 18 kali kok tidak mau berhenti. Saya takut motong ucapan Nabi Muhammad SAW. Saking takdimnya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi 18 kali sengatan itu tidak ngefek, karena Imam Malik memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kadang kan ini diutamakan juga karena Al-Quran pernah bilang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi Muhammad SAW, fawqa sautin Nabi. Jangan mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Apapun nih, ketika sahabat pada waktu itu ngomong tidak boleh di atas suara Nabi Muhammad SAW, karena waktu itu ada gerombolan-gerombolan orang yang teriak-teriak di belakang rumah Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ketika ayat itu turun, itu semua sahabat ngomongnya sampai Nabi tidak jelas. Iya, Nabi tidak dengar. Takut kena laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Setelah itu, ini hadis, ayat Al-Quran oleh Imam Malik dinisbatkan juga kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ketika disampaikan hadisnya Nabi, kita tidak boleh ngomong dewe, tidak boleh ngangkat suara ketika ada orang baca hadisnya Nabi Muhammad SAW, atau ada yang baca ilmunya Nabi Muhammad SAW, atau ada yang baca tentang perangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika maulud yang dibaca adalah sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh disandingi dengan omongan yang lebih banyak daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, as-sahul asanid kullaha Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Sanad hadis yang paling sahih menurut Imam Bukhari adalah dari Imam Malik, dari Nafi', dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nafi' ini, gurunya Imam Malik ini, awalnya budaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar cintanya sama Nafi' luar biasa. Nafi' cintanya sama Abdullah bin Umar luar biasa. Tapi Abdullah bin Umar ini punya kebiasaan selalu menyedekahkan sesuatu yang dia suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mungkin dikatakan sebagai orang berbuat baik sampai engkau mensedekahkan sesuatu yang engkau cintai. Yang paling dicintai Abdullah bin Umar Nafi'. Pinter, cerdas, cintai sama Abdullah bin Umar luar biasa. Karena dia saking cintanya, sudah ini barang yang paling cinta Nafi'. Dimerdekakan sama Abdullah bin Umar. Ketika dimerdekakan, selesai, dia tidak punya hak sama Abdullah bin Umar. Ini harus tinggal sama Abdullah bin Umar, khidmat sama Abdullah bin Umar, tidak punya hak. Tapi Nafi' akhirnya dia berguru sama Abdullah bin Umar. Sehingga kata Abdullah bin Umar, kalau saya meninggal, cari hadis kepada Nafi', murid saya. Ya, budaknya kemudian jadi muridnya Abdullah bin Umar. Wa fi hadhihi al-mas'alah khilaf sabiq fi dzikr al-Imam Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu taala. Ini khilaf. Ada yang mengatakan bahwa as-sahih sunad adalah as-sahih sanad yang pernah disebutkan di awal dari Sayyidina Ali Zainal Abidin,
Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sanad hadis yang langsung musalsal keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang di luar dari itu, dari tabi'in ke tabi'in ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dipertentangkan, tapi itu masing-masing punya kekhususan tersendiri. Juga ada ashahus sunut lagi, asanid lagi dari Sayyidina Ali Ar-Ridha. Sayyidina Ali Ar-Ridha ini anaknya Musa Al-Kadhim. Orangnya gantengnya luar biasa. Saking gantengnya itu sampai beliau kalau keluar pakai cadar, kayak perempuan. Kalau dibuka takut fitnah. Karena saking gantengnya takut akhirnya jadi fitnah. Kalau keluar pakai cadar. Beliau ini pernah ditanya sama ulama, ditanyakan mengenai hadis dari beliau. Karena kadang waktu itu banyak periwayatan hadis yang dari Ahlul Bait. Ahlul Bait ini punya hadis nih. Akhirnya ditanya sama kepada Imam Ali Ar-Ridha, siapa sama Imam Ali Ar-Ridha? Saya dengarkan dari ayah saya Musa Al-Kadhim, dari ayahnya Ja'far Shadiq, dari ayahnya Muhammad Baqir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Husain, dari ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW yang dapat dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni kana aman. Kana fi dhamini atau kana fil amani. Saya mendengarkan hadis dari ayah saya Musa Al-Kadhim, dari Ja'far Shadiq, dari Muhammad Baqir, dari Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Rasul, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Man dakhala hisni, yang masuk bentengku kana amin. Dia selamat. Itu hadis paling sahih juga mengenai kalimat la ilaha illallah. Kalau dilihat banyak periwayatan hadis dari keluarga Nabi itu hadisnya enteng-enteng, cuman kalimat la ilaha illallah atau wirid ini, tapi ini. Tapi itu yang menyelamatkan kita malah sebetulnya. Orang tidak punya la ilaha illallah mau beramal apapun tidak mungkin diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau beramal sholat, puasa, zakat, sedekah, tidak ada kecintaan sama keluarga Nabi pun juga tidak ada faedahnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Qala Syafi'i, laula Malikan wa Sufyan la dhahaba ilmu ahli Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan ada dua. Ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Itu masuk imam madhab yang bisa mujtahid mutlak itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. La dhahaba ilmu ahli Hijaz, bakal hilang ilmunya ahli Hijaz. Kemudian hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushaku an tadriba akabid al-ibil wa fi riwayatin abatil mati'i fi talab al-ilm fala yajidu aliman a'lamu min alim al-Madinah. Rawahu Tirmidzi. Pernah ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hampir-hampir waktunya tunggangan-tunggangan itu dipercepat, dipercepat dalam untuk menuntut ilmu. Sarana prasarana dipercepat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu sampai tidak didapati orang yang paling alim kecuali satu orang alim di Madinah. Siapa yang dimaksud? Itu Imam Malik bin Anas. Ada itu. Yang masuk dalam hadis Nabi Imam Madhab itu ada 3. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada. Bukan tidak ada berarti tidak ada kemuliaan, tidak. Tapi ada yang diramalkan Nabi ini 3. Nabi pernah bilang kalau buat Imam Abu Hanifah itu kalau tidak salah ada seorang alim dari Persia, keturunan Persia. Itu maksud Imam Abu Hanifah. Ini tadi alamul Madinah yang dimaksud Imam Malik. Kemudian dari Quraisy itu nanti keluar Imam Syafi'i di pertemuan yang akan datang. Kita disebutkan juga hadisnya. Waqad ruwiya an Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, annahu qala huwa Malik bin Anas. Yang dimaksud hadis itu adalah Imam Malik bin Anas. Wa an Syafi'i mithlah, dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hadis itu adalah Imam Malik bin Anas. Wa an Abi Hatim an Abdurrahman bin Mahdi qala a'immatun nasi fi zamanihim arba'. Dari Abi Hatim Abdurrahman bin Mahdi berkata
imam, pimpinan-pimpinan manusia di zaman itu ada 4. Di zaman Imam Malik ya. Sufyan Ats-Tsauri, yaitu daerah Kufah. Kemudian Imam Malik daerah Hijaz. Kemudian Auza'i yaitu di daerah Syam. Kemudian Hamad bin Zaid dari daerah Basrah. 4 daerah besarnya umat Islam itu imamnya sendiri-sendiri. 4 ini tadi. Qala aidan ma ra'aitu ahadan aqalu min Malik bin Anas. Kata juga Imam Abi Hatim Abdurrahman bin Mahdi, saya tidak lihat orang yang paling berakal kecuali Imam Malik bin Anas. Wa an Ayyub bin Sawid Ar-Ramli, ma ra'aitu ahadan qattu ajwadu hadisan min Malik bin Anas. Dari Ayyub bin Sawid Ar-Ramli, beliau berkata, saya tidak pernah melihat orang yang paling pandai dalam ilmu hadis kecuali Imam Malik bin Anas. Jadi kalau dilihat dari Bukhari, semua di kitab Bukhari ada riwayat Imam Malik. Dari Imam Syafi'i mungkin sedikit. Tapi kalau nanti cek 8 jilid Bukhari, semua ada Malik. Al-Malik ada semua. Kemudian wa an Hamad bin Zaid ma khalafa Malikan mithlah. Dari Hamad bin Zaid dia berkata tidak meninggalkan Imam Malik orang sepertinya. Setelah Imam Malik meninggal tidak ada orang kayak Imam Malik. Imam Malik tidak berhasil mencetak orang seperti Imam Malik. Imam Malik tidak berhasil mencetak murid seperti Imam Malik. Orang berpandangan seperti itu. Tapi kalau nanti kita bahas Imam Syafi'i, orang tidak meninggalkan imam seperti Imam Syafi'i. Nanti kisahnya ada. Sampai akhirnya Imam Syafi'i itu harus didoakan meninggal dunia. Kemudian Ibnu Mahdi, bagian dari Ibnu Mahdi, ma aqdama ala Malikin fi sihhatil hadis ahadan. Dari Ibnu Mahdi dia berkata, aku tidak pernah mendahulukan dalam pensahihan hadis kecuali dari Imam Malik. Misluhu an Ibnu Qattan wa nahwi dzalik. Qala al-khalaiq min al-a'immah kanu yaqtatiluna ala bab Malik min Zihab. Berkata juga, kadang orang itu hampir berebut, hampir bunuh-membunuh. Saking ramenya di depannya Imam Malik, rumahnya Imam Malik ini untuk berebut mengambil ilmu dari Imam Malik. Ini Imam Malik beda sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau kita jelaskan kemarin kan bajunya satu, bolong-bolong, tidak punya. Imam Malik enggak. Ulama yang kayanya luar biasa. Tidak pernah pakai baju elek, tidak mau makan tidak daging. Ada sendiri-sendiri. Nah, ini orangnya tampilannya zuhud. Bukan berarti Imam Malik tidak zuhud loh ya. Siapa yang berani ngomong Imam Malik tidak zuhud? Nah, cuman punya style sendiri-sendiri. Nah, karena daerah situ di Madinah harus ada orang kaya, harus punya uang baru digatekno. Dan kan kita juga gitu. Nek yang ngomong orang punya fulus, hatta bodoh. Ahlan sahlan. Bener, sahih. Hatta haram. Kalau ada orang sama orang tidak fulus, corona. Tidak mau salaman. Sudah ada orang fulus, ahlan sahlan. Dicium kalau begitu. Wah, banyak. Nah, ini tadi ada memang orang-orang yang harus digitukan. Ada ulama yang digugu kalau punya duit. Kalau tidak punya duit tidak mungkin digitukan. Hatta alimnya kayak apa? Belajar di Hadramut 15 tahun tidak kanggu. Sama orang yang belajar di Hadramut setengah bulan. Tapi duit. Nah, beda. Nah, jadi memang ada keadaan umat yang harus kita ikuti alurnya. Harus gini ya gini. Ya sudah. Daripada nanti ini umatnya keblinger, lebih baik berstyle seperti itu. Tapi adabnya Imam Malik luar biasa. Nah, Imam Malik itu kalau sama orang yang lebih tua tidak pernah mau jalan maju. Segoblok apapun orang itu, Imam Malik yang ngikuti banyak. Tapi ada orang tua, jalannya di pelan-pelan kan. Kalau buang air besar tidak pernah mau di Madinah, keluar dari Madinah. Takut mengotori tanah yang pernah diinjak Nabi Muhammad SAW. Terus kayak kalau kebelet lari-lari ya selak keluar. Ya enggak gitu. Imam Malik ini makannya juga enggak geragas. Jadi jarang buang air ya.
tahu waktu-waktunya itu sudah anak waktunya istinja itu waktunya buang air jam sekian tanggal sekian baru keluar. Bukan terus kita bayangkan ini ya dari ini dan tidak bisa. Orangnya itu tertata hidupnya. Kalau di Madinah tidak pernah pakai sendal, ngodok, takut nginjak bekas yang diinjak sama Rasulullah SAW sama para sahabat. Pakaiannya bagus tapi ngodok terus, karena takut adabnya sama Rasulullah SAW. Kalau ngajar di Madinah itu tidak pernah membelakangi makam Nabi Muhammad SAW. Orang-orang itu kalau ngajar makamnya di situ, kanan kiri Imam Malik di situ. Kalau keliru menyampaikan hadis, Nabi yang tidur. Orang dulu beda sama yang sekarang ya toh. Hadisnya keliru dilanjut no. Lanjut ya. Qala ba'dul ulama akhadha Malik an mi'ah syaikhan. Malik ini berguru kepada 900 guru. Minhum 300 min at-tabi'in, 300-nya dari tabi'in. Wa 600 min at-tabi'ihim mimman ikhtarahu. Sisanya 600-nya itu dari tabi'in yang beliau pilih. Wartadha dinahu, yang dipercaya agamanya, wa fiqhihi wa qiyamihi bihaqqi riwayah. Yang riwayatannya bagus, yang pemahamannya bagus. Jadi enggak yang dari tabi'in diambil semua. Tapi yang dari tabi'in dipilih, enggak semua diambil. Yang betul-betul faqih, yang periwayatannya bagus baru beliau ambil. Karena orang memegang riwayat hadis ini berat. Enggak boleh bohong. Orang riwayatan hadis itu harus adil. Adil itu dalam arti kata apa? Tidak pernah berbuat dosa besar, tidak melazimi dosa kecil. Ketok melazimi dosa kecil, status hadisnya turun dari sahih bisa ke hasan. Nanti ketok apa lagi? Atau ngomongnya kurang jelas, dengernya kurang jelas, turun lagi nanti hasan ke dhaif. Kadang ada hal-hal yang harus dijaga yang menyebabkan perawian hadis ini bisa naik turun status hadis. Kadang ada yang sahih karena ada satu riwayat yang jelek jadi hasan. Lagi sampai akhirnya yang sahih bisa jadi dhaif. Karena periwayatan tidak bagus. Wa Muhammad bin Ramah ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu 40 sana fi manam. Kata Muhammad bin Ramah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur saya semenjak 40 tahun. Aqultu ya Rasulullah Malik wal Laits yakhtalifan. Terus Muhammad bin Ramah ini bilang, ya Rasulullah, Imam Malik sama Imam Laits ini ada perbedaan pendapat. Maka Nabi SAW berkata sama Muhammad bin Ramah, Malik. Jadi ambil Imam Malik. Terus Nabi melanjutkan waratha jaddi yakni Ibrahim Khalil alaihi salam. Karena Imam Malik ini warisnya jaddi yaitu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa fi riwayatin fa bi ayyihi ma ta'khud. Riwayat lain mengatakan bahwa Imam Muhammad bin Umar tanya sama Rasulullah, yang harus saya ambil yang mana? Imam Malik atau Imam Laits? Qalat Darawirdi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara Malik bin Anas faqala lahu ilayya fa aqbala Malik hatta dana minhu fasalla khatamahu min khinzirihi wa wada'a fi khinzirihi Malik fi khinzir Malik wa ra'a rajulun akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala'a hijra Malik miskan mansuran wa qala dhammahu ilayka wa bathahu fi ummati fabaka Malik wa qala ru'ya tasurru wa la tahur wa in sadaqta ru'yaka fa huwa ilmun alladhi awda'ani Allah. Kemudian dari Darawirdi, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memandang Imam Malik bin Anas. Lihati Imam Malik. Jadi dia mimpi melihat Rasulullah ini melihat Imam Malik terus. Kemudian Rasulullah manggil Imam Malik, ilayya, sini. Fa aqbala Malik hatta dana minhu.
Kemudian Imam Malik dekat sama Rasulullah SAW sampai mendekat sama Rasulullah SAW. Fasalla khatamahu min khinziri fa wada'a fi khinziri Malik. Kemudian Rasulullah melepas cincinnya yang ada di kelingking, dikasihkan ke kelingkingnya Imam Malik. Kemudian ada orang lain juga lihat Rasulullah SAW itu memenuhi rumahnya Imam Malik, kamarnya Imam Malik ini dengan kayak lampu ya. Allah a'lam tapi ini miskat mansurnya kayak lampu apa kayak tintir-tintir. Kemudian waqala dhammahu ilaika wa bathahu min ummati. Kemudian Rasulullah bilang sama Imam Malik, kumpulkan itu tintir-tintir. Kemudian kasih sebarkan sama umatku. Apakah Malik? Kemudian Imam Malik nangis. Maqala ru'ya tasurru wa la tahur. Imam Malik bilang, ente kalau mimpi ente kayak gini nih tadi ini, mimpi yang Imam Malik kamarnya dipenuhi sama Rasulullah SAW ini, kayak benda-benda yang hidup, lampu-lampu yang hidup ini mimpi yang menyenangkan, bukan mimpi yang tahur, menyesatkan. Ada mimpi yang tahur, ada mimpi yang tasur. Mimpi yang tahur ini yang merubah kita, malah menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kadang ini mimpi biasa, bukan mimpi yang wah, tapi diceritakan kayak wah, diimbui-imbui, dibumboni. Nah ini sering terjadi, apalagi buat nipu orang. Kalau datang, tadi malam saya mimpi jenengan belikan saya rujak, kayak sambalnya 3. Ini pengen dibeli rujak, cuma dia mimpi dok. Dikhorati. Nanti mimpi apa lagi? Sehingga akhirnya dengan mimpi itu dijadikan dia senjata buat nipu orang. Makanya jangan orang itu suka gampang-gampang nyeritakan mimpi yang diceritai pun juga orang yang tidak bisa nerima kayak gitu. Kalau orang yang terlalu sami'na wa ata'na, akhirnya hati kita yang berubah. Mimpi pertama kita cerita betul. Nah, mimpi betul. Ana mimpi gini. Oh iya, Beb. Sawak, Beb. Wah, ini ekspresinya orang kayak kok gini. Tambah senang sama ana. Besok ana tak buat mimpi. Pertama mimpinya betul, sudah dikasih sama Allah zen, nikmat, betul, diceritakno, dapat orang yang bumboninya tidak enak. Berarti besok dikarang ceritanya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Lagi sampai mimpi bawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah mimpi nama salaf aja itu jadi kurang ajar kita sama para salaf, apalagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi tasur wala tahur. Wa in sadaqta ru'yaka fa huwa ilmun alladhi awda'ani Allah. Kata Imam Malik, kalau betul mimpimu itu tadi, itu adalah ilmu yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qila li ukhti Malik, dikatakan kepada saudara perempuannya Imam Malik, maka nasyughruhu fil bait. Apa kesibukannya Imam Malik ini di rumah? Ditanyakan sama saudara perempuan beliau. Qalat al-mushaf wa tilawah. Hidupnya cuma nulis sama ngaji. Qala Syafi'i idza dzukiratil ulama fa malikun nujum. Imam Syafi'i bilang kalau disebutkan tentang kisah-kisahnya ulama, Imam Malik itu seperti bintang. Wa ma ahada amana alayya min Malik. Dan tidak ada seorang pun yang lebih aku percaya daripada Imam Malik. Ini jelas. Kalau istilahnya, kalau kita ini istilahnya saya ini kan guru futuh. Nah, guru futuhnya Imam Syafi'i ini Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu meninggalnya ngelimpekkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada waktu itu di Madinah. Nah, waktu itu sakit betul Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i di Mekah punya ibu. Pamit sama Imam Malik, saya ini boleh pulang enggak? Jangan sih, sakitnya tambah parah. Boleh pulang enggak? Jangan sih. Sampai sudah parahnya luar biasa malah suruh pulang.
malah suruh pulang. Katanya Imam Malik, sekarang pulang. Jangan, Anda tidak mau pulang, ini keadaan kau sudah seperti ini. Katanya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, pulang, kau ditunggu sama ibu. Apa jaminan saya bisa ketemu lagi? Ketemu sama Imam Malik. Nanti kau balik ke sini, ketemu sama aku. Nanti ada orang yang bakal ngomongi, kalau nunjukin Anda di mana. Sudah Imam Syafi'i pulang. Sampai di Mekah, tak dapat info Imam Malik meninggal dunia. Kalau balik lagi ke Madinah, kok ini dijanjeni kayak gini, janjeni bakal ketemu malah meninggal. Bohong berarti Imam Malik. Setengah hawas, tapi dia percaya pasti ada Imam Malik dia. Balik ditanyai sama keluarganya. Meninggal, ya sudah dikubur di Baqi. Iya. Tapi anak dibilang ini, kalau anak ini bakal ketemu Imam Malik kalau anak balik ke Madinah. Ya kau Imam Malik ya. Karena Abah bilang kalau nanti tidak dapat Diana, cari Syafi'i. Jadi Imam Malik ya, Imam Syafi'inya sendiri. Maka nama Malik rahimahullah tawilan jisman. Orangnya itu bertubuh kekar, besar. Adhimul hammah, tegap. Kepalanya itu besar. Abyadur ras wal lihyah. Rambutnya putih, jenggotnya putih. Ini ya karena terlalu banyaknya ilmu, jadi tua sebelum waktunya. Kila tablughu lihyatahu sudrihi. Jenggotnya itu sampai dada. Sampai sini. Idza i'tama ja'ala minha tahta tatnihi. Wasaddala tarafata baina katifai. Apa ini maksudnya? Selempangkan. Oh. Saking panjangnya kalau pakai sorban itu biasanya diselempangkan gini. Jadi dari sini ke sini. Jenggotnya itu samping panjangnya bisa selempangkan kayak sorban. Qala Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i amanun nasi ala ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syu'bah bin Hajjaj wa Malik bin Anas wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berkata Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i yang mengamankan manusia dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu Syu'bah bin Hajjaj, kemudian Imam Malik, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Semua ini tadi tabi'in ya. Tabi'in ya, wa ma ahada inni ba'da tabi'ina anbala min Malik. Dan saya tidak mendapati orang yang paling cerdas setelah tabi'in itu selain daripada Imam Malik. Wala ahadan amanu 'alal hadis minhu, dan tidak ada satupun yang dapat dipercaya daripada periwayatan hadis kecuali Imam Malik. Wakana Malik rahimahullah ta'ala yaqul balagani anna al-ulama'a yas'aluna yawmal qiyamati amma yas'alu anhu al-anbiya alaihi salam. Berkata Imam Malik, sampai kepada saya periwayatan bahwa ulama itu bakal ditanya di hari kiamat sebagaimana pertanyaannya para anbiya. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Jadi hampir kedudukannya itu sama kayak Nabi. Pertanyaan Nabi itu bukan terus pertanyaan mudah, enggak, tanggung jawab. Ulama itu juga tanggung jawab. Makanya jangan main-main kalau sama ulama, dan jangan main-main menamakan diri jadi ulama. Gampang berfatwa, gampang mengeluarkan hukum, diikuti, bahkan sampai kalau misalnya dia mengistimbatkan satu hukum diikuti sampai dia sudah meninggal. Kalau itu baik jadi amal jariah, tapi kalau itu buruk dari dosa jariah. Waliyadzubillah min dzalik. Yang menuntut bukan satu orang yang kita ajari. Sanad yang bersambung sampai yaumul qiyamah. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita ngajarkan satu keburukan dan sampai kayak yang belum cita-cita jadi ulama jangan jadi ulama. Berat. Wakana yaqul, beliau berkata, mislul munafiq fil masjid kamislil asafir fil qafas. Idza fataha al-bab qasafa at-tarad. Perumpamaan seorang munafik di masjid itu seperti burung dalam kandang.
Kalau dibuka kandangnya, nah, burungnya terbang. Itu juga orang munafik. Kalau lampau sholat, but langsung hilang. Tidak tahanan di majelis, tidak tahanan di masjid. Karena yakun laisa ilmu bi kasratir riwayah. Nah, dia berkata juga ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Innama huwa nurun yadha'ahu Allah fil qalb. Tapi ilmu itu cahaya yang dicetakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan saya dengar dari fulan, saya belajar dari fulan. Enggak. Tapi yang masuk dalam hati, yang jadi cahaya buat kita, yang nuntun kita kepada kebaikan. Sedikit tapi bisa nuntun kebaikan, itu ilmu yang bermanfaat. Mau dengar dari siapapun tapi tidak pernah diamalkan, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka yaqulu haqqan 'ala man talaba al-ilmi ay yakuna lahu waqaran wa sakinatan wa khasyatan. Hendaknya bagi seorang menuntut ilmu yang benar-benar itu dia waqar, tenang, orangnya tenang, tidak gegabah, tidak kemerungsung. Sakinah itu ya sama, tenang. Wal khasyah, takut. Maksudnya apa? Belajarnya tenang. Sakinah dalam mengambil keputusan pun juga tenang. Ditanyai hukum, tidak tahu, bilang tidak tahu. Imam Malik ini ditanyai 100 pertanyaan, yang dijawab cuma 10. 90 jawabannya wallahu alam. Bukan ngayahi semua bisa. Menurut saya, pandangan saya tidak ada. Menurut saya pandangan saya itu tidak ada. Pandanganmu pandangannya sopo. Kalau menurut ulama fulan, ambil dari kitab fulan, berdasarkan kitab fulan, itu bisa dipercaya. Tapi kalau menurut saya, jangan sekali-kali diambil, apalagi dijadikan istinbat hukum. Wa kana yamshi fil azraq min azqatil Madinah hafiyan masyian. Jadi kalau jalan itu di Madinah tidak pakai alas kaki. Wa kana yaqul ana astahi minallahi ta'ala an ata'a turbatan fiha qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hafirid dabah. Saya takut, saya malu sama Allah Subhanahu wa taala, saya nginjak tanah yang di bawahnya itu ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya masih menunggang kuda pakai sendal. Ya kan di bawah tanah ini jasadnya Rasulullah. Saya ngijek pakai sendal, kok tidak sopan man. Itu yang ditakuti oleh alasan Imam Malik tidak pakai sandal ketika di Madinah. Khalas, wallahu a'lam bishawab.